Orang ini sedang ke tempat sampah besi. Dia memilih sesuatu di sini. Ada beberapa besi yaitu seperti tang besar dan ada pir besar juga dia memilih pir. Dia bawa pulang. Dia rasa ini bagus. Dia membantingnya. Apakah dia marah? Dia mengukurnya dengan tali. Kemudian menandai pir itu dengan spidol untuk dipotong. Kemudian dia memotongnya dengan gerinda. Proses pemotongannya sangat hati-hati karena ini cukup berbahaya. Potonglah dengan perlahan. Cara memotongnya jangan sampai terjepit mata gerindanya. Ini bisa membuat sebuah goncangan jika terjepit mata gerindanya. Setelah terpotong satu lingkaran, dia kemudian menyiapkan alat pembakaran. Dia menyiapkan kayu untuk dibakar di tempat pembakarannya. Kemudian dituangkan minyak bakar dan dibakar. Kemudian dia pergi ke belakang rumah untuk mencari sebuah pasir. Dia menyekopnya dimasukkan ke dalam ember dan dia bawa pulang. Setelah banyak kayu yang terbakar maka dia menuangkan pasirnya ke dalam pembakaran tersebut. Setelah arang sudah membara, dengan angin dihidupkan dan menambahkan pasir tersebut. Kemudian diletakkan pir itu. Setelah pir membara maka dia menjepitnya. Dia melihatnya. Ini sangat membara. Harus segera dipalu untuk membentuknya. Mulailah pir itu dipalu-palu. Dia membentuknya menjadi lurus. Besi panas memang sangat mudah membentuknya. Dia masih berusaha membentuknya. Pakailah sarung tangan khusus karena ini sangat panas sekali. Gunakan palu yang enak untuk dipegang. Proses pemadatan dan pelurusan agak membutuhkan waktu. Sepertinya orang ini sudah terbiasa dengan panasnya. Dia tidak memakai sarung tangan. Saat panas sudah habis pada pir ini dia harus segera membakarnya lagi. Ini prosesnya cukup panjang juga. Apakah kalian mau membantunya? Tugasnya hanya meluruskan, memadatkan dan membentuknya menjadi pipih profesional. Ini dilakukan dengan berulang-ulang hingga orang ini capek. Tapi orang ini pantang menyerah. Saya dari sini membantunya dengan doa saja. Kalian juga harus mendoakannya juga. Jadi ayo bersama-sama kita doakan dia. Dan setelah dirasa lurus maka dia membaginya menjadi dua. Dan dia melipatnya. Dia memalunya terus. Ini masih panas, saya rasa dia capek. Setelah terlipat maka dipanaskan. Dan kemudian dia membumbuinya dengan bubuk bumbu putih. Ini seperti memasak saja. Selain jadi seorang pandai besi mungkin dia juga seorang koki dan kemudian dia membersihkannya. Dan dia memalunya lagi dengan palu yang lebih besar. Ini membutuhkan dua orang untuk melakukannya. Lihatlah mereka berdua berjuang dengan keras. Kalian harus mensupportnya dengan like, subscribe, komen dan share channel ini. Ini akan membantu mereka. Proses menimpa besi secara terus-menerus ini membuat besi akan menjadi lebih padat dan tidak mudah bengkok saat sudah jadi nanti. Jadi ini membutuhkan proses yang cukup panjang juga. Orang ini memang sangat telaten dan sabar sekali. Kemudian dia memalunya sendiri dan dirasa sudah cukup padat. Kemudian dia pergi mencari tanah di kebun belakang rumah. Dia membawa angkong. Tanahnya diambil dengan skop. Skopnya terlihat sangat tajam sekali. Ini adalah tanah liat super. Dia mengumpulkannya dan dimasukkan ke dalam angkong. Dia mengambil tanah liat cukup lumayan banyak juga. Apakah dia mau membuat sesuatu yang besar? Mungkin dia akan membangun benteng Takeshi dari tanah liat. Sampai tanah liat sudah dia rasa cukup banyak, dia bawa pulang. Kemudian dia menambah air. Proses mencampur tanah liat dengan air di sini menggunakan tangan kosong. Apakah dia tidak takut terkena cacing? Jika dia sehat dia akan kebal dari cacing. Kemudian dia membentuknya menjadi gulungan seperti kue bolu. Dia menaruh kue bolu ini di atas rumput yang hijau. Dia menatanya tapi gak rapi. Kue bolu tanah liat tersebut diletakkan di samping pipa besi yang memiliki banyak lubang. Dia menatanya dengan rapi dan tinggi. Kemudian dia melapisi besi yang telah ditimpa yang jadi tadi dengan adonannya tanah liat. Fungsinya ini untuk melindungi besi jika terlalu lama saat membakarnya atau saat suhu terlalu tinggi saat proses membakarnya. Kemudian dia menaruh kayu bakar. Dia membakar kayu-kayu tersebut. Dia menuangkan minyak ke kayu bakar. Kemudian dia menyulut api dengan korek hingga apinya sangat besar, semoga tidak membakar rumahnya.
Kemudian setelah menjadi bara, dia menaruh besi yang telah dibalut oleh adonan ke dalam bara api tersebut. Ini perlu waktu untuk membakar besi itu agar menjadi besi merah. Proses mengambilnya membutuhkan sarung tangan karena ini sangat panas sekali. Setelah dirasa cukup membara, dia menyelupkannya ke cairan air hingga baranya hilang. Cairan ini mungkin kurang banyak, ini membuat besi merah ini terbakar walaupun dicelupkan ke cairan ini. Ini terlihat sangat bagus sekali. Kemudian dia mengambil besi itu dan membersihkannya. Dia membersihkannya dengan korekan. Kemudian dia membersihkannya dengan amplas merah agar terlihat bagus. Alat amplas orang ini membuat besinya terlihat bersih dan bagus. Kemudian dia mencoretnya dengan bentuk lancip. Dia akan mulai membentuknya. Dan dia mulai mengikirnya dengan kikir bulat. Ini perlu waktu, karena mengikir manual perlu tenaga. Dan setelah jadi sesuai dengan bentuk yang sangat bagus, dia menggosoknya hingga mengkilat. Dia memperlihatkannya. Ini sangat beautiful dan kuat. Kemudian dia memberikan solasi di ujung besi itu. Kemudian dia menyiapkan kabel baja. Kabel baja ini digunakan untuk tali pelontarnya nanti. Jadi dia perlu membuat dua sampul pada di dua sisi. Kemudian dia memotongnya. Menambah cincin untuk membuat lengkungan pada pangkal tali. Ini perlu dia pres dengan alat pres untuk memperkuat lubang sampulnya. Setelah itu dia menggambar sesuatu di atas kertas. Dia membuat sebuah rancangan. Ini adalah rancangan untuk bagian belakang pelontar untuk mengancing tali baja. Setelah menggambar mal jadi dia segera memotongnya. Saat memotong dia perlu mal ini agar sesuai dengan potongan yang diinginkan. Setelah itu dia kembali ke tempat rongsokan besi untuk mencari besi yang dirasa cocok untuk bahan. Dia mengambilnya yang cocok. Dia menempel malnya di atas besi yang dirasa pas. Setelah menempel, kemudian dia menyemprotnya dengan cat pilok, untuk agar tanda gambarnya tidak bergoyang atau berubah. Piloknya ini untuk memperlihatkan gambar agar sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian dia mulai memotongnya dengan gerindra. Dan setelah terbentuk semua dia mengambil semua bahan yang jadi itu. Kemudian dia mengambil besi holo 4x2. Dia akan menempelkan bahan-bahannya ke holo ini. Holo ini dia lubangi pada bagian atasnya. Kemudian dia mempercantik semua bahan yang dia buat hingga terlihat cantik dengan amplas andalannya. Kemudian dia mulai merakitnya. Ini terlihat sangat cantik. Ini berfungsi untuk pelontarnya nanti. Kemudian dia mengambil besi titanium BT1. Dia memotong dan membentuknya hingga cantik. Dia membuat bahannya lagi untuk alat tambahan pada bagian belakangnya. Setelah jadi dia menyatukan semua alat dan bahannya. Ini adalah besi titanium tadi. Dia membuat bahan ini untuk tambahan pengait pada bagian depan pelontar. Dia menyatukannya dengan bahan bagian belakang. Ini bisa berbunyi sangat unik sekali. Kemudian dia mengambil wadah dan menuangkan pasir dan membasahinya. Dia menggambarnya dengan hati-hati sekali. Setelah dirasa oke dia menyiapkan aluminium dan mencairkannya. Dia mulai membentuknya di cetakan yang telah dia buat tadi. Setelah keras dia membersihkannya dan membentuknya hingga jadi cantik. Dia mengambil besi siku dan besi panjang dan beberapa baut dia membuat bahan alat lain. Kemudian dia mengambil besi setrip dan mengukurnya. Dia membentuknya lagi. Dia menyatukannya menjadi satu dengan las listrik. Setelah bahan besi sudah jadi semua dia menggantungnya dan dia cat. Kemudian dia mengambil lagi sebuah kayu dan dia mulai membentuknya. Dia memotongnya dengan pemotong dan membentuknya hingga menyerupai bentuk pistol. Dia menggosoknya dan memberi pelitur. Kemudian dia membuat beberapa anak panahnya. Ini adalah proses pembuatan terakhir saya rasa. Kemudian dia mengumpulkannya semua di atas kain putih. Dia akan merakitnya. Dia menyatukan semuanya. Dengan perlahan dan ini hampir jadi. Dan terakhir dia menambahkan besi pirnya dan jadi. Kemudian dia melakukan tes percobaan di semangka. Tes kedua dia mengetesnya di buah apel. Orang ini membuat alat crossbow ini sangat berhasil. Bagaimana? Apakah proses pembuatan busur panah ini kelihatan sangat panjang dan rumit? Dan apakah kalian mau mencoba membuatnya di rumah?